Halo, perkenalkan nama saya Jessica Paulina Purba, mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, program studi Sosiologi Agama. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi kurikulum. Berikut penjelasannya. Kurikulum merupakan suatu kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya suatu tujuan akhir pembelajaran. Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin yaitu currere yang bermakna laju atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan yang akan ditelusuri. Berikut penjelasan ataupun pengertian menurut para ahli tentang kurikulum. Yang pertama, Christian mengemukakan bahwa kurikulum merupakan suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu Inlaw. Ia mengemukakan bahwa kurikulum merupakan semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Yang ketiga yaitu Saylor J. Galen dan William N. Alexander. Ia mengungkapkan bahwa kurikulum merupakan suatu keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar, baik berlangsung di kelas, di halaman, maupun di luar sekolah. Yang keempat yaitu William Beragan. Ia mengungkapkan bahwa kurikulum merupakan semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi kurikulum berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan yang pertama yaitu suatu perencanaan, yang kedua suatu usaha, dan yang ketiga yaitu suatu hasil. Tipologi kurikulum. Berbagai pakar pendidikan dan sosiologi pendidikan telah mengkonstruksi berbagai tipe kurikulum berdasarkan sudut pandang atau landasan pemikiran yang berbeda. Yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya mengenai tiga tipe. A. Kurikulum klasik. Kurikulum yang satu ini bersifat tradisional, menekankan pada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah dan sastra, matematika, dan ilmu murni. Kurikulum klasik berkembang di masa lampau. B. Kurikulum vokasional. Kurikulum vokasional diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Oleh sebab itu, berbagai keterampilan dan keahlian dipersiapkan bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan pasar yang sedang berkembang. C. Kurikulum Life Adjustment. Kurikulum Life Adjustment menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pada pengetahuan pemahaman. Yang kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan. Kurikulum dalam hal ini dapat dikatakan berdasarkan bagaimana dia dikonstruksi atau dibangun dapat mengambil dua tipe yaitu A. Kurikulum model administratif. Kurikulum model administratif merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. B. Kurikulum model akar rumput. Berbeda dengan kurikulum model administratif, kurikulum model akar rumput tidak digagas dan dibangun dari pemikiran elit birokrasi pendidikan yang cenderung bersifat sentralis dan berdimensi top-down, melainkan dikonstruksi ada dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang akan mereka raih. Yang ketiga yaitu kurikulum berdasarkan harapan kenyataannya. Berdasarkan harapan kenyataannya, kurikulum dapat dibagi di dalam kurikulum A. Kurikulum ideal. Kurikulum ideal merupakan kurikulum yang diharapkan dan diinginkan oleh orang banyak. B. Kurikulum real. Kurikulum real merupakan kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Kenyataan atau realitas memiliki kecenderungan yang tidak selalu sama dengan sesuatu yang diharapkan, diinginkan, dan dicita-citakan. 4. Kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Berdasarkan struktur dan materi pembelajaran, kurikulum dapat dibagi ke dalam tipe kurikulum terpisah,
terpadu, dan terkolerasi. A. Kurikulum terpisah. Kurikulum terpisah atau separated kurikulum adalah kurikulum mata pelajaran atau mata kuliahnya dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah. B. Kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu atau integrated kurikulum adalah kurikulum bahan ajarnya disajikan secara terpadu. C. Kurikulum terkorelasi. Kurikulum terkorelasi atau correlated kurikulum adalah kurikulum yang bahan dasar ajarnya dirancang, dikonstruksi, dan disajikan secara terkolerasi dengan bahan ajar yang lain. 5. Berdasarkan cakupan penggunaan. Berdasarkan cakupan penggunaan, kurikulum diklasifikasikan atas kurikulum nasional, lokal, dan sublokal atas sekolah. A. Kurikulum nasional. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara nasional. B. Kurikulum lokal. Kurikulum lokal merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara lokal. C. Kurikulum sublokal atau sekolah. Kurikulum sublokal atau kurikulum sekolah adalah kurikulum yang operasionalnya diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Model kurikulum pendekatan teoritis. Berikut beberapa pendekatan teoritis yang berkembang dalam konstruksi model kurikulum. Yang pertama yaitu model kurikulum teknik saintifik. Inti dari model kurikulum teknik saintifik atau rasionalisasi adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Yang kedua, model kurikulum refleksi. Kurikulum dilihat sebagai konstruk dari sosial dari para pembuatnya. Oleh sebab itu, dalam konteks inilah kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirunding, dan dinegosiasi secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu model kurikulum yang relasional. Intinya adalah usaha untuk mempertalikan apa yang diajarkan di sekolah dengan struktur sosial. Jadi adanya pengakuan bahwa apa yang dianggap sebagai pengetahuan di sekolah tumbuh dari suatu latar belakang dari historis tertentu. Kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum menurut Balatin dikembangkan oleh Bonson Schneider pada tahun 1971 dan digunakan oleh para pendidik sosiolog dan psikolog dalam menjelaskan sistem informal. Kurikulum tersembunyi merujuk pada peraturan, regulasi, dan rutin yang mana partisipan sekolah mesti menyesuaikan diri. Kurikulum tersembunyi sebagai konsep tetap digunakan namun pengertiannya diperluas menjadi sebagai sesuatu diajarkan dipelajari bersama dengan kurikulum resmi atau formal melekat dalam peraturan, regulasi, dan rutin tidak tertulis tentang perilaku dan sikap. Kurikulum tersembunyi dapat berkembang dalam praktik dari suatu proses pendidik atau pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Oleh sebab itu dapat dipahami mengapa berbagai kurikulum tersembunyi dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia tidak serta-merta dienyahkan dari bumi pertiwi ini. Kurikulum dan evaluasi. Diskusi kurikulum dan evaluasi meliputi pembahasan tentang evaluasi kurikulum dan dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Yang pertama, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dipahami secara holistik dan parsial. Secara holistik, evaluasi kurikulum berarti evaluasi pendidikan secara menyeluruh, meliputi isi atau substansi, proses pelaksanaan program pendidikan, kompetensi lulusan, pengadaan dan peningkatan kemampuan tenaga kependidikan, pengelolaan atau manajemen pendidikan, sarana prasarana, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Adapun secara parsial, evaluasi kurikulum meliputi sebagai komponen menyangkut penilaian hasil belajar yang pada gilirannya diharapkan dalam memperbaiki cara belajar peserta didik dan perbaikan program pembelajaran. 2. Dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Pada bagian ini akan didiskusikan dampak evaluasi kurikulum secara nasional pada proses di sekolah. Dampak evaluasi kurikulum secara nasional dapat memiliki dampak negatif
dan dampak positif. Yang pertama, dampak terhadap proses PBM. Yang kedua, dampak pada hubungan sosial antar guru dan murid. Yang ketiga yaitu dampak dalam nilai dan norma. B. Dampak positif evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum secara nasional melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional, namun tidak hanya menjadi standar kelulusan nasional, telah menghasilkan nilai ujian yang berskala nasional pula. Nilai evaluasi secara nasional bersifat murni, tidak ada penambahan nilai yang bersumber dari sekolah, telah menjadi instrumen untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, menggantikan tes yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Sistem penerimaan murid baru melalui seleksi peringkat. Nilai evaluasi secara nasional yang bersifat murni memberikan dampak positif, sebab sistem ini memberikan peluang dan kesempatan yang adil kepada seluruh peserta didik untuk memasuki sekolah lanjutan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi berdasarkan berbagai penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan semua situasi atau keadaan dalam mana lembaga pendidikan dapat menyelidiki, mengorganisasi, memonitor, dan mengevaluasi secara sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. Sekian dari penjelasan tentang sosiologi kurikulum yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.